bagi kita semua, Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Selamat malam. Hari ini kita akan membacakan firman Tuhan seperti biasanya yang kita lakukan. Tapi hari ini terdapat dalam Keluaran 36 ayat 1 sampai 38. Tapi sebelumnya kita berdoa untuk mengawali pembacaan firman Tuhan ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam ini kami akan membacakan firman-Mu Tuhan, melatih hati pikiran kami agar pikiran kami ini dapat fokus hanya ke dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini terdapat dalam Keluaran 36 ayat 1 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, demikian tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membawa sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Membuat kemah suci. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dan 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menuruni kemah suci. 11 tenda dibuat orang, panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda. Yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat orang 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu ditudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci dan 10 papan sebelah selatan.
Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya. Dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi kedua dari kemah suci. Pada sebelah utara 20 papan dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuatlah oranglah 6 papan. 2 papan dibuat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 22 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu. Disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Kita mau tutup dengan doa. Kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu. Dalam firman-Mu melekat dalam hati dan pikiran kami, dan jadikanlah kami menjadi Allah untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap orang yang menonton tayangan ini. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan berkati, Tuhan selalu campur tangan dalam kegiatannya. Kami juga berdoa bagi kepala negara ini Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan dalam pekerjaannya, dan juga bagi jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan juga selalu menyertai mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bagi sekolah minggu kami, darah sekolah minggu kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang banyak melalui tayangan ini. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami, Tuhan selalu ada buat keluarga kami. Kami berterima kasih untuk itu Tuhan. Terima kasih atas segala yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih karena Engkau Allah yang sangat hebat. Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan negara ini dan dunia ini, khususnya negara Indonesia. Tuhan, sembuhkanlah dari segala sakit dan penyakit Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan selanjutnya. Nah, besok pagi akan dibacakan oleh teman kita. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tetap semangat ya baca firman Tuhan ya.